Jadi ajaran para nabi itu benar semua. Ini, aduh. Oke. Jadi ajaran para nabi itu benar semua di zamannya masing-masing. Makanya ajaran Musa berlaku untuk Israel. Nanti setelah itu apakah Tuhan tidak mengutus lagi? Ya mengutus tetap. Di antaranya mengutus Nabi Isa, ya untuk Israel juga. Ya sama ajarannya tauhid. Kalau Musa ulangan 6 ayat 4, Isa, Yesus Markus 12:29. Nanti ketika Allah mengutus Nabi Muhammad ya sama. Qul huwallahu ahad. Nah cuma gini loh ya, langsung saya singkat ya. Bedanya gini, ketika Allah mengutus Yesus misalnya, maka orang ini harus sepenuhnya Yesus yang menjadi ikonnya, yang menjadi yang harus diikutin. Tidak boleh orang Israel gini, maaf ya Yesus atau Isa, saya tidak mau mengakui kamu sebagai utusan. Wong saya sudah punya Musa, tidak boleh. Sama setelah Isa selesai, kan Allah mengutus Nabi Muhammad. Maka tidak boleh saya tetap Kristen Ortodoks, saya tetap Kristen ini pengikut Yesus. Ya gak boleh. Wa mubasysyiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku sampaikan tapi kamu tidak dapat menanggungnya. Tapi nanti Allah akan mengutus nabi lagi, ikutilah dia. Makanya pengikut Yesus ini kalau ngerti tentang kitab suci, mereka ini sebenarnya nunggu Nabi Muhammad pindah mereka seharusnya. Sama seperti pendeta Bahiro, dia tahu Rasulullah Muhammad ini adalah nabi akhir zaman untuk seluruh dunia. Ya, atau pendeta Rabi Yahudi Ibnu Salam, seorang rabi, dan banyak di Madinah rabi-rabi menunggu Rasulullah. Karena sifatnya nabi ini alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Jadi Nabi Muhammad ini sangat jelas ciri-cirinya di kitab Taurat dan Injil. Makanya sebenarnya semua para nabi ini Tuhannya benar Allah. Cuma mereka ini kadang-kadang tidak mau pindah. Gitu loh ya. Di zamannya Musa ketika Allah mengutus Yesus, mereka menolak Yesus. Di zamannya Nabi Muhammad ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, mereka tidak mau beriman. Ya ini salah. Gitu. Jadi sebenarnya mau ortodok mengikut Isa dulunya benar tentang masalah ketuhanan, yaitu Allah, karena Isa diutus oleh Allah. Cuma kesalahan mereka kenapa ketika Nabi Muhammad diutus kok tidak mau pindah? Padahal Nabi Isa mengatakan wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nanti akan nabi setelahku. Dialah yang menyempurnakan ajaran. Karena Yesus diutus 3 tahun, dapat apa 3 tahun? Wajar dia mengatakan masih banyak yang ingin aku sampaikan. Coba ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad selesai, sebelum beliau wafat, apa datanya? Dalilnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah sempurna agama ini. Makanya karena sempurna, Allah tidak akan mengutus nabi lagi. Kalau di zamannya Musa masih disempurnakan nanti dengan utusannya Yesus. Setelah Yesus belum sempurna, masih banyak yang ingin aku sampaikan. Berarti Allah masih akan mengutus lagi. Setelah mengutus Nabi Muhammad, karena ayatnya hari ini telah sempurna agama ini, maka final para nabi itu sudah tidak akan ada nabi lagi. Sudah final ajarannya. Gitu. Makanya terakhir habis ini mungkin Bang Jibril atau Bang Andi. Terakhir gini. Kenapa Al-Qur'an ini dijaga oleh Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Quran yang dijaga. Nah, kenapa ada Taurat dan Injil tidak ada ayat seperti itu? Taurat dan Injil, aku yang menurunkan dan aku juga yang menjaga. Kenapa tidak ada ayatnya? Karena walaupun mereka Taurat dan Injil dirubah, tidak masalah. Allah akan meluruskan dengan Nabi Muhammad, mengutus Nabi Muhammad. Nah, karena ajaran Nabi Muhammad sudah sempurna, Allah tidak akan mengutus Nabi lagi, maka Al-Quran dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Ya, kenapa kok dijaga? Karena takutnya nanti ada pemelintiran ayat. Ya, nah sekarang kenapa Al-Quran tidak bisa dirubah? Satu titik pun nggak bisa. Karena Al-Quran ini akan berlaku sampai hari kiamat dan Allah tidak akan mengutus lagi. Gitu. Sampai nggak dia itu turun karena di report ntar naik lagi. Bang Jibril, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saudari kita ortodok ini dia itu ingin mengenal Islam. Apa dia bertanya, apakah yang saya selota 7 kali sehari, yang saya sembah ini siapa sih gitu loh? Itu nanti Ini dijelaskan dia- ya. Ini dia di bawah bilang akun saya di report. Request lagi aja kak. Iya, request lagi. Ya, request lagi. Siapa Mbak yang tadi itu? Bang Jibril, nanti dijelaskan tentang apa ajaran Iya. agama Samawi dan ajaran pagan. Bagaimana Bang Jibril ya? Siap. Yang pertama tadi juga itu bahwa selama ini dia doktrin dari pendeta bahwa Islam itu kekerasan, bla 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 dengan media mainstream itu. Tapi ternyata dia bergaul dengan Islam, ternyata tidak seperti itu loh. Itu ada ada 2 poin Bang Jibril. Nah, Itu Ustaz Andi. Ustaz Andi. profilnya private, jadi mesti host yang angkat. Ya, harus host atau moderator. Ustaz Andi, berarti kesaksian saya benar atau salah? Benar. Sudah Benar. Mbak. Ya udah standby. Iya. Bahwa mereka terdoktrin memang seperti itu Bang Jibril. Mana dia orangnya nih? Sebelum naik Bang Jibril boleh diberikan pengantar begitu. Islam itu ekstrim. Terus kemudian siapa sih sebenarnya yang disembah itulah. Itu silakan. Sebelum naik. Monggo Bang Jibril. Iya, kalau soal ekstremis dan ajaran atau apa namanya soal ini, kita buka aja datanya langsung. Saya nggak pinter bernarasi. Ini dari The Independent. Ini website UK. Independent.uk. Violence more, ini saya translate. Analisis teks mengungkapkan bahwa kekerasan lebih umum terjadi di dalam Alkitab daripada di Al-Quran. Menurut Independent, menurut study text, di Bible itu lebih banyak pembunuhan dan kehancuran. Jadi kalau saya translate di sini, pembunuhan dan penghancuran lebih sering dirujuk dalam Perjanjian Lama, yaitu 2,8%, dibandingkan dalam Al-Quran 2,1%. Namun Perjanjian Lama jelas memimpin lebih dari 2 kali lipat dari Al-Quran dalam penyebutan penghancuran dan pembunuhan, yaitu 5,3%. Berarti mereka 2,8% tambah 5,3%, kan mereka Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Jadi 8,1%. Sementara di Al-Quran hanya 2,1%. Jadi mereka hampir 4 kali lipat ayat-ayatnya yang memerintahkan atau menceritakan soal pembunuhan dan penghancuran. Ini dari segi critical text, ya. Habis itu kita lihat di 2000 tahun terakhir. Kita lihat, karena ada orang bijak bilang history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Di sini ada buku namanya Body Count. Ada civilizations dari ajarannya, dari agamanya. Di sini dijelaskan semua. Cynic itu Chinese, ya. Ini 2000 tahun terakhir. Di sini ada details perang-perang di 2000 tahun terakhir. Yang korbannya paling besar itu lebih dari 10 juta. Di sini ada eventnya, estimated death toll-nya, estimasi korbannya, jenis eventnya, sama agama yang ikut. Nah, begitu kita lihat yang di atas 10 juta. Ini Christian, satu Islamic. Habis itu yang di atas 2 juta. Christian, baru Islamic satu. Nah, begitu kita ini dan kita bisa terus ini. Kalau kita ke sum up-nya, di sini dijelaskan death toll distributions world civilizations dari tahun 0 sampai tahun 2008. Christian itu nomor 1 paling hebat
soal perang dan pembunuhan. Dan yang hebatnya, yang tidak beragama justru membunuh lebih sedikit. Ini yang tidak beragama ya, anti-taste ini tidak beragama. Nah, Muslim atau Islam justru di bawah sekali. Jadi jelas di sini bahwa ajarannya itu lebih damai ini daripada yang tidak bertuhan. Tapi lebih parah yang Tuhannya salah. Ini fakta ya, bukan cita-cita angan-angan saya. Itu kalau soal perang, itu yang melawan. Di sini ada genocide. Genocide ini pembantaian. Genocide in history. Kalau saya langsung ke death toll distributions world civilizations dari 0 sampai 2008 soal pembantaian, si paling kasih nih, ini membantai 33 juta. Sementara yang dituduh teroro 3.900.000. Jadi hampir 9 kali lebih banyak membantai daripada yang dituduh teroro. Tapi yang lucunya yang tidak beragama lebih sedikit daripada yang si paling kasih nih. Dan Islam tetap korbannya di bawah dari yang tidak bertuhan. Jadi lebih tertib yang ini. Kalau kita lihat pie chartnya, kalau pemilihan presiden, wah ini satu putaran beliau. Si paling kasih nih. Langsung jadi presiden nih, nggak usah pakai putaran kedua nih. Menang. Bang Jibril kayaknya yang merah ini ajaran kasih loh. Oh iya, si paling kasih justru. Iya. Tapi satu putaran langsung memimpin. Iya, Pilpres. Nggak usah pakai putaran kedua lagi, langsung jadi presiden di atas 51%. Si paling kasih. Oke, mantap datanya gitu ya. Ustadz Tata, Ustadz masih memonitor Ustadz. Ya, saya masih. Gini Ustadz, kalau di dalam At-Taubah itu ayat perang itu ada nggak sih umat Islam atau di zaman Nabi itu menginvasi atau memulai duluan? Seperti apa sih At-Taubah ayat perang itu Ustadz? Silakan. Jadi ayat-ayat perang dalam Islam itu semuanya untuk harbi. Dan saya bisa buktikan dengan sejarah. Kita kan dulu pernah kan belajar sejarah tentang Nabi Muhammad mulai dari lahir sampai wafat dan juga peperangan. Mulai dari perang Uhud, Badar, Badar Kubra, Qainuqa, Hunain, terus nanti Khandaq, perang Khaybar, perang Autos. Coba ketika jadi Google ada perang di zamannya Nabi Muhammad dan sebab-sebabnya. Tidak pernah Islam itu memerangi duluan, cuma melawan. Karena dulu ini perang ini menyelamatkan masyarakat. Makanya diperintah oleh Allah untuk melawan. Mana ayatnya? Coba baca An-Nisa 75. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladziina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryah adh-dhalimi ahluha waj'alna min ladunka waliya waj'alna min ladunka nasira. Jadi Allah memerintahkan apa? Melawan harbi ini, kafir harbi. Tujuannya, dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa. Mereka perempuan-perempuan anak-anak ini terzolimi oleh raja-raja zolim. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zolim, berilah kami pelindung dari sisimu. Akhirnya Allah memerintahkan untuk melawan. Umat Islam suruh melawan. Karena kezoliman itu tidak bisa dimusnahkan kecuali raja-rajanya ditaklukkan dulu. Selagi raja ini tidak ditaklukkan, dia akan menzolimi masyarakat. Makanya dari dulu, mulai dari zaman Rasulullah sampai Abu Bakar, Umar, ini setiap yang dipimpin oleh orang Nasrani ya, terus dialihkan, ditaklukkan oleh Islam, pasti gembiranya penduduknya aman. Oh saya senang kalau ada di naungan Muslim. Tidak seperti dulu ketika di naungan non Muslim, baik itu yaitu orang-orang Nasrani itu, orang Roma, mereka menzolimi,
Nanti kalau datang ke masyarakat ngambil tanahnya, ngambil kebunnya apa. Terakhir ya, ketika Sayyidina Umar menaklukkan Yerusalem, apa? Ketika kunci diberikan kepada dia, beliau mengatakan, wahai yang Nasrani, wahai Yahudi, sekarang kalian silakan beribadah dengan nyaman dan tenang. Karena kalian sekarang ada di naungan Muslim. Karena dari dulu mereka gak bebas. Yang beda denom saja sangat apa ya? Ibaratkan menderita lah. Yahudi juga gitu. Tapi ketika dipegang Umar, dikuasai, apa kata Umar? Silakan kalian beribadah sesuai keyakinannya masing-masing. Tidak akan ada yang mengusik kalian lagi. Karena kalian sekarang ada di naungan Islam. Gitu ya. Jadi seperti itu ceritanya. Oke, lanjut. Ya. Jadi untuk teman-teman seiman ya tolonglah jangan mempergunakan Al-Qur'an disalahgunakan merusak republik ini. Ini himbauan ya. Yang mengatasnamakan Islam terus merusak republik ini, merusak toleransi. Itu ya, itu intinya di sana. Nah, ini udah naik nih. Saya nanya sekali lagi ke Ustadz Tahta, boleh nggak? Ada nih, saya pernah diserang terkait dengan agama penjajah begitu, yaitu Bani Kufar yang masuk ke beberapa tempat lalu menginvasi, dan mereka mengkaitkannya dengan Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Itu bagaimana ceritanya? Bisa penjelasannya? Habis ini saya absen dulu ya. Mbak Kris di sini dulu ya, Mbak Kris ya. Langsung saya singkat ya. Iya. Al-Fatih itu tetap Roma itu harbi. Di dalam Islam harbi selamanya Roma itu. Jadi itu bukan penjajah. Memang Roma ini selalu menaklukkan negara-negara, dan setelah ditaklukkan tidak tanggung jawab, menderita penduduknya. Sehingga Al-Fatih itu justru ingin memerdekakan sebenarnya. Dan mana itu harbi tetap dalam status Islam. Bukan dimi, bukan mustakman, bukan muahad. Silakan Bang Andi lanjut. Mbak Kristina monitor, ada yang mau ditanya atau disambung ini? Halo, Ya, silakan. tadi saya udah siapin pertanyaan di otak saya, namun buyar karena pekerjaan. Dan saya coba mengingat lagi pertanyaan yang ada di otak saya itu. Oke, standby Tapi dulu. tapi lagi nginget-nginget gini Mbak Kristina. Mbak Kristina lagi bisa ngobrol nggak? Bisa? Kita ngobrol tektok aja sebentar ya. Nggak sampai 5 menit. Iya. Mbak Kristina ini kita lepaskan dogma ya. Saya juga nggak usah pakai bawa-bawa agama saya. Kita jadi manusia aja yang punya akal dan pikiran dan nalar. Mbak Kristina yakin nggak mestinya Tuhan itu maha pencipta, maha besar, dan maha suci? Yakin. Yakin. Secara definisi maha itu artinya Mbak, itu artinya kekal dan terikat. Jadi kalau maha besar itu artinya dia kekal dan terikat besarnya. Dan kalau dia maha suci, dia kekal dan terikat sucinya. Nah, jadi Mbak mengimani seseorang manusia menjadi Tuhan atau jadi Yesus itu gimana Mbak kalau memang kita setuju di situ? Dulu saya itu sebelum setahun terakhir ini ya. Deketin dikit mic-nya Mbak, deketin dikit Mbak, dikit lagi. Iya, emang suara saya lembut, nggak bisa. Iya, nggak apa-apa. Dulu tuh dalam setahun sebelum saya jarang banget ke gereja ini, saya itu masih menganggap bahwa Yesus itu adalah satu kesatuan dengan Allah Bapa. Namun setelah saya berkenalan dengan satu wanita yang sangat berpengaruh bagi lingkungan saya maupun bagi hidup saya mulai menyukai membaca Bible. Saat saya mulai menyukai membaca Bible, saya menemukan satu yang membuat hati saya janggal itu bahwa Yesus itu berdoa kepada Allah Bapa. Dan saya masih mencari tahu siapa Allah Bapa ini.
yang katanya satu kesatuan dengan Yesus, ya kan? Tidak mungkin kalau misalnya dia satu kesatuan dengan Yesus, mana mungkin? Yesus itu berdoa kepada Allah Bapa, ya kan? Dan juga saya menemukan di satu ayat yang itu nggak bisa disangkal oleh saya bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Ada kok di Bible. Baik. Dan dari situ saya mulai berhenti ke gereja saya di Pancoran Emas, dan saya mulai berhenti ke gereja saat itu juga. Pancoran sini dekat Tebet. Iya, Oh, udah Depok. saya kan ortodok. Oh, siap. Jadi gini Mbak ini bisa kalau ada pulpen bisa dicatat, tapi kalau ingat juga bagus. Screen recording juga bisa. Kalau Mbak handphonenya bisa di screen recording, Mbak bisa. Jadi omongan saya itu nggak mesti ditelan mentah-mentah. Mbak bisa Google kalau ada waktu nanti sore atau nanti malam. Record ya. Iya. Soalnya saya di mesin, jadi Iya, nggak apa-apa. gitu. Di record aja, jadi Mbak bisa verified informasi yang saya kasih tahu ini. Di ajaran nabi-nabi, di ajaran Musa, Ibrahim, Hud, dan seterusnya alaihi salam, nabi-nabi sebelum Yehosua di abad 1, mereka tidak ada pernah menyembah Tuhan yang tiga atau Trinity atau Tritunggal. Tritunggal ini datang di abad ke-1, abad kedua, dan Mbak bisa Google yang namanya Tertullian. Tertullian ini mendapat title The Father of the Trinity. Dia Bapak Trinitas. Dia yang mengusungkan Trinitas ke dalam kekristenan. Mbak kalau Google lagi, Mbak kalau search lagi, tapi mudah-mudahan Mbak bisa. Dia itu yang mengusungkan pertama kali pemahaman Trinitas. Yes. Mengapa di gereja kami tidak membahas tentang hal itu? Padahal saya pernah bertanya kepada episkop, adalah pokoknya saya tidak berani menyebutkan namanya. Saya menanya tentang pemahaman Trinitas dicetuskan awal itu, Bapak itu tidak bisa menjawab. Karena kalau Mbak cari tahu siapa Tertullian ini, Mbak akan sadar Tertullian ini dia itu masuk Kristen di umur 45 tahun, hampir ke 50 tahun. Dia masuk Kristen tuh di umur 45. Kalau Mbak pelajarin lagi, Tertullian ini Tuhan sebelum masuk Kristen, agama sebelum masuk Kristennya, itu namanya Greco-Roman Triad. Nama agamanya Greco-Roman Triad. Dan di Greco-Roman Triad itu, konsep ketuhanannya itu namanya Capitoline Triad. Ingat ya, Capitoline Triad. Dapat Tuhan dari mana, Kak? Oke, saya buka aja ya datanya ya. Saya buka aja datanya ya. Ini maaf nih ada cookies saya bekas tadi pagi. Bentar ya, saya buka datanya. Nah, ini kan lagi direkam ya. Kalau soal Tertullian, di sini dari Britannica. Britannica ini mereka yang punya ensiklopedia. Ini bukan kayak Wikipedia. Ini otoritatif. Nah, di sini diceritain, Mbak bisa baca nanti. Dia lahir di Carthage. Jadi kalau Mbak pernah dengar ada yang namanya Konsili Carthage, nah itu di kota dia. Dia lahir di tahun 155 ke 160. Nah, bapaknya itu Centurion. Centurion itu officer di Keyunanian. Prajurit lah. Nah, dia itu memang sekolahnya memang retorik, literatur, filosofi. Makanya dia bisa menjadi bapak. Father of Trinity. Nah, itu nanti diceritain tuh. Nah, ini yang saya kasih tahu. Di umurnya yang 40-an sampai ke 60-an dia masuk Kristen. Nah, Awalnya Kristen awalnya ajaran bapaknya. Oh, Di sini. Centurion. Nah, ketuhanannya dia itu, ini Mbak bisa baca juga dari sini, Learn Biography of Tertullian, Father of Latin Theology.
Di sini juga diceritakan hal yang kurang lebih. Di sini dia bilang, tunggu bentar. Nah, ini radical. Nah, ini. Nah, di sini diceritain ujung umur late 30s. Tadi kan early 40s. Nah, ini late 30s. Jadi sekitar 40-an. Nah, 40-an lebih. Dia baru masuk Kristen. Sebelumnya, Tuhan dia itu ini, Mbak. Capitoline Triad. Ini yang tadi saya bilang. Dewa berarti ya. Nah, ini. Jadi ini bapak segala bapak, sang sumber. Habis itu ini Juno. Juno ini disebut Logos. Logos itu bahasa Indonesia firman. Habis itu ini namanya Minerva. Minerva ini artinya wisdom. Wisdom itu artinya ya. Nah, di sini diceritain nih, Mbak. In the center of church, the king of God, raja segala raja, Jupiter. Ini yang tadi saya bilang. Ini memang keluarga Tuhannya memang seperti ya ini kayak nih the origin Capitoline Triad was founded the center of Rome. Sekarang kalau saya tanya, headquarter agama Mbak di mana? Halo. Iya. Saya belum sampai ke sana dan tidak ada yang tahu saya. Headquarter Mbak kan ada di Vatikan. Bukannya di Syria. Syria kalau ortodok. Oh, ortodok. Saya kan ortodok. Oh, oke. Ya, Tapi kosmos. ya, oke. Tapi yang mayoritasnya kan di Vatikan, Rome. Nah, di sini dijelaskan Ya, bahwa Tuhannya 3 dan terus ini dari kalau tadi dari Atlas Obscura, kalau ini dari Ancient Mythology, The Capitoline Triad. Mereka memang menyembah Tuhan-Tuhan yang 3 ini, Jupiter, the King of Gods, raja segala raja. Nah, yang lucunya, Mbak, ini ntar Mbak bisa research lah. Tapi yang lucunya, Mbak, ada satu, kalau Mbak tahu, bapak gereja namanya Justin Martyr. Ya, lanjut. Justin Martyr menulis buku, ini Justin Martyr ya, dia bapak gereja paling dipandang di abad 2, di abad 3. Dia menulis namanya First Apology, ini buku dia. Kalau kita lihat chapter 21-nya, ini saya translate aja ya, bahasa Indonesia. Dan ketika kita juga mengatakan bahwa Sang Sabda, ini Sang Firman maksudnya ya, translate salah, yang adalah kelahiran pertama Tuhan, dihasilkan tanpa persekutuan seksual dan bahwa Dia, Yesus Kristus, Guru kita disalibkan dan mati, bangkit kembali dan naik ke surga. Ini, kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai mereka yang Anda anggap sebagai putra-putra Jupiter. Karena Anda tahu, beberapa banyak putra yang penulis Anda terhormat kaitkan dengan Jupiter, Merkurius, kata yang menafsirkan dari guru semua Escuplius, yang meskipun ia adalah seorang dokter hebat, disambar petir dan naik ke surga, dan Bacchus juga setelah itu telah dirobek anggota tubuhnya dari anggota tubuh dan Hercules ketika ia menyerahkan dirinya ke dalam api untuk melarikan dirinya kerja kerasnya. Jadi Mbak, Justin Martyr, bapak gereja aja sudah setuju. Kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai mereka yang Anda anggap sebagai putra-putra Jupiter. Putra Jupiter tadi siapa? Ini Jupiter kan? Iya. Ini kan Jupiter. Jadi kalau Mbak nanya dari mana ajaran Tritunggal itu? Ini sejarah ya, Mbak. Ini bukan opini saya, bukan cita-cita saya, bukan angan-angan saya. Dan itu ada buktinya tadi. Dan Mbak udah rekam, nanti Mbak bisa Google sendiri ya.
Bro admin, tapi tak sama Bang. Baca Iya. dari capture yang pertama itu sampai capture yang terakhir. Hmm. Nah, maksud saya gini Mbak. Oke. Sedikit lagi. Kita bandingin deh ajaran agama-agama ini. Sebentar ya. Kita bandingin deh semua agama ini di sini. Data live transmisi. Isi. Maaf ya, sebentar ya, saya nggak siap sebab. Sambil mencari saya minta maaf tadi sempat menyelah Bang Jibril karena memang sebetulnya memang dari Roma, cuman kan Aku kalah saya bersaing. di-report lagi. Ya, cuman karena kalah Turun bersaing naik aja dulu Mbak. Katolik. Turun lagi, kemudian minta lagi. Karena dia kalah bersaing dengan Katolik Rome, maka difokuskan ke Syria, gitu, Kristen Ortodoks itu. Tapi memang awal mulanya dari situ, dari Rome. Teman-teman, ini Mbak siapa? Namanya ini kan orang ini mau belajar. Ya jangan dipaksa dong orang mau memeluk agama apapun gitu loh. Kok di-report sih? Di siapa yang Aneh kali lah. Dia lah orang mau belajar kok. Ini pembahasannya tidak bawa-bawa agama loh. Ini fakta sejarah dan datanya jelas. Bukan bikinan orang muslim atau bikinan orang yang terkait. Tapi datanya balance, datanya netral. Gimana sih oten-oten ini? Gawat. Jadi izin dulu Bang. Jadi intinya semua teman-teman Bang Jibril bisa tata kesimpulannya adalah tadi ini adalah ortodok. Setelah dia selama ini dia nggak pernah belajar Bible, hanya doktrin gereja dengan pendetanya. Setelah dia tahu Yesua Al-Masih atau Isa Al-Masih itu adalah utusan Tuhan, berhenti dia ke gereja. Mulai dia mau belajar, itu intinya sebenarnya. Terus kemudian terdoktrin bahwa Islam itu adalah mainstream, kekerasan. Setelah dia tahu kenyataannya ternyata enggak. Nah itu dia, itu mulai di sana. Nah kalau orang mulai berpikir begini jangan di-report dong. Oten Jangan di-report gitu loh ya. kepanasan ye. Lanjutkan lagi ininya Bang Jibril, apa yang tadi mau disiapkan, silakan. Udah siap. Udah siap. Tinggal tunggu. Tinggal nunggu orangnya ya. Ini mesti host karena dia private accountnya, saya moderator Host nggak bisa. ditarik lagi host. Nggak bisa ngangkat, nggak bisa approve. Hostnya juga jangan tidur dong kalau dibutuhkan. Enggak. Ini yang minta permintaan banyak kali, Bang Andi. Sehingga HP-ku lemot. Tolong dibatalkan teman-teman Islam. Waduh. Teman-teman muslim dibatalin dulu naiknya ya. Moderator tolong dihapus, di-delete semua ini permintaan ini sementara. Silangnya itu diklik. Waduh. Cukuplah di sini ada dua narasumber, Ustadz Tata sama Bang Jibril. Gitu. Biarlah saudari kita ini yang bertanya. Yang paling penting tadi itu dia udah nggak percaya. Ya ini dia udah naik lagi. Silakan Mbak. Tolong banget ya, jangan di-report karena kalau sekali lagi di-report, ini saya nggak bisa buka TikTok. Ini Mbak, kita coba bandingin 4 agama deh sini sekarang. Di sini saya punya table. Di sini ada 4 agama. Di sini ada Yahudi, Islam, Christianity, sama paganism. Nah, kalau ditanya Yahudi, kiblah arah berdoa mereka. Kalau ditanya arah berdoa mereka, mereka akan, kalau saya Google nih, Jews praying, Yahudi berdoa. Mereka akan menghadap Eastern Wall atau dinding ratapan. Mereka disebut dinding ratapan karena Bait El mereka atau Second Temple mereka sudah hancur. Jadi mereka berdoa mengarah ke batu ratapan ini, ke dinding ratapan ini. Mereka sampai cium-cium dan segala macam. Dan ini udah jauh.
Maksudnya dari zaman dulu. Ini ada di kitab Daniel kalau Mbak mau cek. Dan ini mereka memang sampai seperti ini. Karena Bait El mereka hancur. Nah, walaupun mereka di luar negeri, mereka tetap mesti ngadep ke tanah suci mereka. Itu perintah Tuhan mereka. Ya. Kalau Mbak nggak tahu Second Temple itu mereka mestinya seperti ini. Second Temple yang mereka dihancurkan itu mestinya seperti ini. Ini temple mereka. Mestinya ini ada dan dihancurkan. Makanya mereka berdoa di sini di dindingnya. Jadi kalau ditanya Yahudi kiblat atau arah doa, itu namanya Eastern Wall. Islam kalau ditanya kiblatnya kemana? Ka'bah. Mbak, kiblatnya ke arah mana? Halo. Iya. Kalau tidak salah ya, menurut orang tua saya tuh kiblahnya itu ke Syria. Ke Syria? Iya. Itu Karena ada kan di saya kitab. kan dari lahir ya. Hah? Karena kan saya dari lahir, yang saya ketahui cuma itu saja. Oh, ini biasanya mayoritas Kristen yang saya tanya tuh kayak Bro Admin di bawah, dia bilang ke arah Yesus. Jadi nggak ada arah kemana-mana. Berarti none. Ini sama seperti penyembah Zeus. Habis itu kita tanya lagi, Yahudi, Tuhannya kelihatan nggak? Mereka akan menjawab enggak. Islam, Tuhannya kelihatan nggak? Mereka akan menjawab enggak. Mbak, Tuhannya kelihatan nggak? Tidak. Yesus 2000 tahun yang lalu? Saya belum menjumpai wajah aslinya. Tapi ada gambarannya, ada statuenya, ada berhalanya, ada patungnya. Itu masih 50-50 sih menurut saya. Tapi bisa dilihat kan? Masih. Berarti bisa dilihat ya? Iya. Berarti? Pagan. Yahudi, bahasa kitab sucinya apa? Bahasa si penerima. Bahasa Hebrew. Islam, bahasa kitab sucinya apa? Bahasa si penerima. Rasulullah, Arabic. Christianity, bahasa original kitab sucinya? Apa Mbak? Kalau saya lagi belajar bahasa Aramaik. Itu perjanjian lama. Perjanjian barunya? Perjanjian lama kan ini. Perjanjian barunya? Perjanjian lama milik Yahudi itu. Berisik Pak Arif, berisik. Perjanjian barunya Greek, Yunani Mbak. Nah, dari situ saya mulai bingung kenapa Nah, itu sama lagi. namanya berjomplang terbalik gitu, dari apa yang perjanjian lama kok ke Yunani gitu. Nah, Greek Christianity, tiba-tiba Greek original Holy Book-nya. Sama dengan pagan-pagan ini, Greek juga. Untuk Yahudi, support untuk kitab sucinya, mereka ada Talmud, hafalannya. Untuk ditanya Islam, support untuk kitab sucinya apa? Islam hadis, hafalan, atau riwayat-riwayat dari Rasulullahnya, sang penerima. Christianity, support kitab sucinya apa Mbak? Kalau yang sekarang saya tidak tahu. Memang nggak ada. Hanya kitab suci. Terserah si pembaca mau apa aja. Sama lagi seperti paganisme, hanya kitab suci. Nah, jadi sebenarnya ajaran Mbak ini lebih ke ajaran nabi-nabi atau ke ajaran dewa-dewa? Kalau menurut saya sih ke Nabi ya. Di mana kenabiannya Mbak? Di mana ajaran nabi-nabinya? Karena di Ortodok itu masih menganggap bahwa Yesus adalah Nabi
tapi di dalamnya itu ada Roh Kudus, yakni Allah Bapa. Di Ortodoks ini ada komunionnya nggak, Mbak? Kenapa? Ada komunionnya nggak? Kalau nggak salah sih ada. Ada. Soalnya saya udah nggak pernah ke gereja lagi selama setahun. Yang ini komunion tuh yang ini, Mbak, yang ini. Oh, itu. Ada. Ada. Ada ya. Yang ini ya. Yang makan roti hosti kan? Iya, Mbak lihat deh gelasnya. Iya. Sama nggak? Coba tadi deh, coba. Sama. Sama ya. Nah masalahnya, Mbak, Cuma ini ukurannya aja berbeda sih. iya, ini masalahnya. Ini gelas Dewa Osiris untuk minum darah Dewa Osiris. Wine. Drinking the blood of Osiris as wine. The lunar Osiris Easter special. Ini Dewa Osiris, Mbak. Di mana ajaran nabi-nabi minum darah Tuhan, Mbak? Kalau Mbak mau tahu lagi, ini di World History of Encyclopedia. Ini kita masih ke Osiris ya. Ini namanya World History of Encyclopedia. Ini kalau saya scroll ke bawah, ini websitenya dilindungi oleh UN, UNESCO. Di sini diceritakan soal Dewa Horus, Mbak. Dewa Horus ini dewa yang kepalanya burung. Ya. Iya. Di sini diceritakan bahwa Dewa Horus ini Osiris nih yang tadi. Nih ya. Nah, gini Kak, aku pengen nanya mengenai tentang Dewa Horus ini ya kan? Iya. Pernah ada satu teman aku juga, tapi dia dari denom Protestan. Dia memang mau belajar sih jadi pendeta ya kan? Dia pernah bilang bahwa buruk apa barak sih? Itu Apa? dia bilang itu barak apa buruk sih? Itu katanya sama seperti sejenis burung. Apakah itu Dewa Horus atau Oh enggak. Ini yang saya mau jelasin. Jadi kalau Dewa Osiris ini yang tadi Mbak minum darah-darahnya nih. Nih sama ya kepalanya ya. Ini cuma dari samping, ini dari depan. Dewa Osiris ini kalau saya translate, keluarga ilahi dari Mesir kuno. Memang Tuhannya itu keluarga bertiga-tiga gini, Bang. Memang selalu Tuhannya nggak pernah solo karir, selalu kayak boyband gini bertiga. Nah ini Isis, mestinya ini disebut Hippokrates. Nah ini yang namanya Isis dan ini Horus yang kecilin ini. Nah kalau mau lihat lebih gede yang lebih jelasnya lagi, ini Masehi. 6-7 abad sebelum Yesus. Mbak bisa nggak bedain? Waduh, hostnya terima telepon. gambarnya agak lebih besar sedikit? Host. Jadi di sini ini Isis dengan anaknya Horus dan ini yang disucikan oleh pausnya. Sumpah saya tidak tahu sampai sedetil ini ya kan, karena bagi saya gambar Holy Mary itu sama anaknya yakni Yesus itu Yesua, ya itu memang gambarnya dia, bukan merujuk kepada dewa yang tadi kakak sebutkan itu.
Tapi kenapa orang Islam itu bisa sampai sedetil itu menyebutkan sejarah dengan bukti? Wow. Karena di Islam kami wajib belajar, Mbak. Belajar itu untuk kami sebuah keharusan, sebuah kewajiban. Ini kita balik lagi nih ke Horus tadi. Ini ada yang telepon host nih dong, tolong jangan sampai ketutup nih. Ini saya balik ke Dewa Horus ya, ini. Ini kalau saya scroll di sini diceritain, Mbak. Ini lebih jelas lagi nih. Nanti kalau meskipun bro admin masih mau denial, masih bilang sama tapi nggak ini, di sini akan terkunci di sini. Ya. Nih. The casket floated down the river to hostnya udah balik. Biblos, ini kalau saya klik Biblos ini, Mbak, ini masih di World History of Encyclopedia loh. Ini masih dilindungi oleh UN loh. Ada satu kota, Mbak, namanya Biblos. Ini kota para dewa, Mbak. Jadi di sini dikasih tahu loh, kok nggak translate? Aduh, ya nggak translate, biar saya refresh. Translate, loh nggak translate. Ya udahlah ya. Di sini dibilang the Greeks ambil nama kota ini menjadi kata untuk Biblos. Dan dari kata ini untuk menamakan nama kitab Mbak. Jadi nama kitab Mbak ini berdasarkan kota para dewa. Di sini dijelaskan in Egyptian mythology, Byblos adalah kota para dewa, yaitu Isis. Di sini ada Osiris, di sini ada Baal, di sini ada Horus. Jadi nama kitab Mbak aja sebenarnya dia diserap dari kota para dewa. Ini 20 abad sebelum Masehi, 20 abad sebelum adanya Yehosua. Ya, makanya teman-teman jangan minta permintaan naik. Ini berat ini. Dibilang hostnya Oten katanya Bang Jibril ini. Gimana ini? Waduh. Tadi ada telepon, Ustaz. Iya, enggak, bukan. Saya mau nge-refresh HP. Bersih sampah. Iya, lanjut. Waduh, dikira Oten saya Bang Jibril. Mbak Kristiane barusan lagi seru terus tiba-tiba ada bosnya datang. Kita tunggu aja ya guys ya. Santai kan. Ini Bang Jemen ada di bawah nih. Bang Jemen mualaf gara-gara ini nih. Lawan itu data PBB. Bang Jips kelamaan berarti tadi shot marmut minum susu. Hah? Marmut minum susu. Halo. Iya, Kak. Iya. Sambil lalu di tetep layar teman-teman ya, di tetep layar. Hostnya bukan Oten. Iya Ustadz, nggak ada yang yang percaya. mengenai tentang Horus itu ya Kak ya, yang tadi saya tanyain itu, teman saya kan dari Denom Protestan. Iya. Dia mau belajar tentang, ya ibaratnya dia mau jadi pendeta lah. Nah, dia pernah menjelaskan kepada saya bahwa apa tadi? Barak ya? Itu Horus, barak itu nggak ada di ajaran Horus sih. Mungkin maksud Mbak buruk. oh iya mungkin itu kali, aku lupa. Oke. Nah, itu katanya sejenis burung juga.
Terus aku datang lagi. Buruk itu kuda, Mbak, bukan burung. Buruk itu kuda. Kuda yang ya bisa terbang, tapi bukan burung. Buruk itu berasal dari kata bahasa Arab barkoi. Aduh, turun lagi dia. Secepat Iya, kilat. ada bosnya tadi dia bilang. Iya. Ada Bos. Jadi intinya lah Mbak, kalau masih memantau ya, hidup ini cuma sekali. Permintaan atau anjuran kami, sembahlah yang pernah disembah oleh para nabi, itu aja. Itu satu ya. Jangan sampai salah sembah, jangan sampai salah Tuhan. Kedua, Maaf. kedua terakhir Bang, kedua, menyembah itu juga ada SOP-nya, ada tata caranya, dan ada yang mencontohkan. Jadi beribadah itu tidak boleh dibuat-buat, harus ada SOP. Perintah Tuhan langsung kepada nabinya, nabinya mencontohkan. Jadi jangan salah Tuhan, terus cara menyembahnya harus ada perintahnya dan mencontohkan. Itu dari saya, Bang Jibril. Lanjut.